Kasih Rizda dan selamat pagi sahabat Mira Asset semua. Semoga sahabat Mira Asset semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di hari Minggu yang indah ini bersama saya Marta dan juga sudah ada Pak Bekti di sini yang akan memandu atau yang akan membawakan materi untuk minggu yang kedua ya Pak Bekti. Dan hari ini kita akan bahas apa Pak Bekti? Ya, benar sekali Marta. Kita akan bahas di minggu kedua ini. Pada kesempatan minggu kedua ini, saya akan bahas tentang mindset psikologis trading manajemennya. Gitu. Jadi saya akan Jadi, tekankan mindset dan psikologis trading. Jadi kita akan bahas tentang psikologi trading dan juga mindset ya Pak Bekti. Ya, Dan untuk itu Pak Bekti, hmm, tanpa memperlama lagi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Bekti. ya, siap. Terima kasih. Oke, selamat pagi sahabat Miraset Sekuritas Indonesia. Pada week kedua ini, saya akan ambil tema psikologis dan mindset trading. Ini saya tekankan di sini kenapa? Ini kita masih di minggu kedua. Di minggu selanjutnya saya akan bahas tema lagi mengenai kesalahan-kesalahan para trader. Baru nanti di keempat dan kelima saya akan ungkap scalping. Kenapa kok saya tuh langsung diawali dengan basicnya dulu? Kalau di awal nanti langsung saya kasih ke Anda tentang scalping, nanti malah bikin bingung gitu kan. Nah, makanya saya luruskan dulu, jadi kesiapan untuk memilih style trading kayak apa, nanti kita bisa jabarkan di slide-slide selanjutnya. Oke, di week kedua ini ada psikologis dan mindset trading. Next, keamanan aset itu lebih utama daripada mengejar profit. Nah, ini selalu sering saya tekankan kepada sahabat Mira Aset, kenapa sih kok begitu yang diungkap cuman itu terus? Karena di trading saham ini kan investasi ataupun high risk, high return. Ya, ini investasi yang cukup ada risikonya. Ada risiko kayak suspend, cut loss, delisting, itu sudah saya ungkap di minggu pertama. Saya tekankan yang paling penting keamanan aset. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman dulu. Ini juga sudah sering saya ungkap bahwa porto saya itu minus 85%. Dan justru untuk memulihkannya susah. Makanya kalau kita itu niatnya pengen trading, kita itu harus selalu gimana caranya itu aset kita nomor satukan. Keamanannya. Dengan apa? Dengan batasi kerugian. Jadi resikonya yang terukur. Jangan sampai malah kita itu punya pemikiran, aduh rasanya eman-eman kalau turun di cut loss, toh nanti itu bisa balik lagi. Iya, benar. Tapi pertanyaannya kapan baliknya itu kita nggak tahu. Bisa jadi lama sekali dan bahkan mungkin bisa jadi kalau resiko terburuknya bisa jadi delisting. Makanya saya tegaskan di awal ini adalah keamanan aset itu lebih utama dari mengejar profit. Karena kalau profit itu bisa kita dapatkan di hari-hari berikutnya. Selalu ada peluang di market. Tetapi kalau Anda malah nggak disiplin dan turun, itu malah justru Anda punya kemampuan untuk memulihkan asetnya sangat susah sekali. Saya ambil ilustrasi, itu juga nanti saya masukkan dalam buku saya. Contohnya, ada seorang trader, ini juga sering saya ungkap, dia punya NV 1700. Karena dia itu nggak selalu mengutamakan keamanan aset, mungkin waktu di 1650 atau 1600, dia berpikir, aduh, eman-eman, nanti cos juga balik gitu kan. Tapi karena dia tuh nggak mau membatasi kerugian, akhirnya turun terus. Bahkan sekarang bisa kita lihat sampai 50 perak. Nah, yang saya maksud adalah 50 perak ini untuk balik lagi BEP saja, kita nggak usah bicara cuan, tapi BEP aja butuhin 30 kali lipat lebih. Hampir bisa dibilang 3000% lebih. Ini sesuatu hal yang sangat menurut saya sangat sulit sekali. Maka dari itu kita tegaskan kalau yang namanya kita itu aset, itu kenapa saya disiplin terus, biar apa? Resiko terukur, tapi kita bisa cari peluang di lain waktu. Gitu. Next. Nah, fokus. Mengapa kamu tuh harus sukses di trading saham? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering dulu diungkapkan kepada saya waktu saya juga pernah jadi karyawan, waktu saya jadi awal-awal jadi full time trader. Kenapa sih kamu harus sukses di trading saham? Karena gini loh, bagi saya trading saham itu adalah sebuah bisnis yang milenial sekali. Kita ambil contoh, di 2020 kita dihadapkan sebuah ujian, kenyataan bahwa pandemi COVID masuk Indonesia. Ya, itu nggak ada yang merencanakan sebelumnya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID itu membuat kita itu tersadar kalau kita itu harus sering di rumah. Terus apakah kalau kita di rumah ini, apa yang harus kita lakukan? Kadang mohon maaf, ada orang mau jualan aja, jualan barang tradisional gitu ya, jualan fisik barang, itu aja kayak di apa ya, digerobyok Satpol PP gitu kan. Padahal barang yang dijual itu juga halal. Tetapi kalau kita itu dihadapkan kondisi ini, kita itu di rumah,
Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya bisa kita temukan dengan trading saham yang mengharuskan hubungan kita cuman dengan monitor aja udah cukup gitu. Yang kedua, kenapa kita harus sukses dengan trading saham? Contoh saya ambil contoh artis. Saya kepikiran juga waktu itu, kalau seorang artis, mohon maaf, kalau dijelek-jelekan, pamornya turun, dia bisa jadi nggak laku. Tapi kalau seorang trading saham, itu kan hubungan kita cuma monitor. Mau kamu dijelek-jelekin kayak apa, kita selama kita dengan monitor, kita bisa cari uang. Itu dia alasan kedua saya, kenapa kita harus sukses di saham. Yang ketiga, kalau di saham itu, kita bisa cari return satu hari dari modal itu 25-30% bisa. Sesuai dengan batas atau reject atas. Bahkan bisa lebih kalau kita mau masuk di Warren dan lain sebagainya. Tapi kalau di bisnis real, ya, Anda misalnya jualan, buka toko, itu kalau mungkin rata-rata Anda hitung selama satu hari langsung laku 25-30% dari modal Anda, saya kira nggak mungkin, agak sedikit susah gitu. Jadi kalau memang bisnis saham itu benar-benar aset menghasilkan aset, aset-aset dan bergulung-bergulung, compounding gitu. Jadi itu uniknya, saya suka mengapa kita harus sukses di saham. Dan yang terakhir adalah ketika kita itu dengan trading saham, kenapa kamu harus sukses? Karena apa? Ini bisnis milenial, kita bisa melakukan dimanapun, kapanpun, bahkan dengan mobile trading pun, dengan handphone aja udah bisa. Gitu. Next. Nah, ini luruskan mindset sebentar ini tutup. Oke. Luruskan mindset ya. Tentukan cara trading, strategi dan uji dan aduh sorry ketutup chat ini. Nah, oke. Dan latih terus. Di trading saham ini kan kita sudah tahu nih, sudah saya jabarkan di atas. Kalau kita itu memang mau pengen sukses di trading saham, kenapa kita harus sukses di saham? Kita kan akan melakukan trading saham itu secara berkesinambungan, terus menerus. Contohnya, saya dari 2016 full time trader. Tentunya kan saya ingin setelah mendapatkan manisnya pasar modal kan 2017, 18, 19, 20, 21 saya akan lakukan terus. Bahkan nanti ke selanjutnya kan saya akan melakukan karena saya udah punya basic kenapa saya harus sukses di saham yang sudah saya jabarkan tadi. Maka dari itu kita harus selalu atur strategi dan kita harus latih terus kemampuan trading kita. Kenapa? Di sini itu kita jangan sampai merasa sok pinter dan sok bisa. Market itu selalu berubah-ubah dan kita yang harus pintar beradaptasi. Apalagi yang namanya gejolak ekonomi atau kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh di dunia ini, orang di dunia ini, itu akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Tentunya ini kita harus selalu belajar, update berita, tidak boleh malas. Next. Ya, seperti yang saya ungkap sebelumnya, bahwa kita itu harus jadi seorang mental pembelajar, dan penguasaan diri itu sangat penting sekali. Saya juga pernah ungkap bahwa kita itu selain untuk membuktikan kita itu trading saham, kita itu juga harus selalu yang namanya belajar teori, imbangi dengan praktik, perkaya jam terbang, dan mengandalkan rasa takut dan keserakahan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lupa bahwa untuk menuju proses ke sana itu jatuh bangunnya akan selalu ada. Bahkan gunakanlah selalu modal yang terukur yang selalu saya jabarkan. Ada teman saya yang bercerita itu, Mas Bekti saya itu pakai trading modal 1 juta, ya kan, baru minus 100.000, minus 10% aja udah bingung gitu. Berarti kan ini harus kita maintain, setiap orang punya profil masing-masing, kita harus kita set di mana kita tuh harus selalu orang belajar teori, siap enggak resikonya. Perkaya jam terbang, kita juga harus lakukan terus-menerus. Ada itu buku yang mengatakan bahwa kalau kita itu mau menekuni sebuah bidang, kita membutuhkan waktu 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau kita hitung market, itu satu hari asumsi 8 jam, udah dikalikan mungkin kita butuh waktu mungkin sekitar 10-an tahun. Gitu. Jadi itu untuk membuat kita itu menjadi seorang ahli di bidangnya, kita memang harus menekuni sebuah bidang itu selama kurang lebih 10.000 jam. Itu ada riset yang menunjukkan seperti itu. Di saham itu dihadapkan dua kondisi psikologis tradingnya, yaitu mengendalikan rasa takut dan serakah. Ini menurut saya juga penting banget karena sumber problemanya itu di saham itu mengalahkan diri sendiri. Kalau kita itu yang namanya di saham itu serakah, ya kita bisa jadi malah mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita juga takut, kita juga pasti nggak akan pernah mencoba, takut untuk melakukan, malah kita juga nggak akan maju. Jadi kita harus benar-benar memanage untuk bagaimana kita ini balancing semuanya. Termasuk saya pernah bilang, kalau ada yang nanya ke saya, Pak Bekti bagaimana menjadi full time trader itu, ini juga sama, karena keseharian kita itu di depan monitor, sedangkan mengharuskan kita itu selalu berhadapan dengan monitor, tentunya kita akan interaksi dengan orang lain kan berkurang. Makanya juga harus ada balancing juga. Kita ada kalanya juga bersosialisasi, itu penting banget. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan adalah mental dan membelajar penguasaan diri ini sangat penting sekali. Gitu.
Mungkin cukup sekian dari saya yang ingin saya sampaikan. Minggu depan mungkin saya akan ulas kesalahan-kesalahan apa sih yang para trader lakukan gitu, yang umumnya kerap dilakukan. Nah, itu nanti akan saya bahas di week ketiga, dan week keempat nanti akan saya bahas baru ke scalping trading, itu aja. Mungkin sekian dari saya, Bu Marta, saya kembalikan ke Bu Marta dan mungkin bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bekti. Materinya padat tapi sangat-sangat bermanfaat nih untuk sahabat Mirai Aset. Dan sahabat Mirai Aset, untuk sahabat Mirai Aset yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan. Nah, sebelumnya Pak Bekti, mumpung masih menyambung tentang materi yang tadi dari Pak Bekti, jadi tadi Pak Bekti ada menekankan yang pertama itu adalah mengenai keamanan aset ya, bagaimana kalau trading itu harus dengan risiko yang terukur begitu. Kemudian juga kita harus mengetahui kenapa sih kita harus sukses di pasar modal, di trading ini. Kemudian juga tadi meluruskan mindset, dan yang terakhir tadi mengimbanginya dengan belajar terus-menerus. Pak Bekti masih mau menyambung tentang fear and greed. Ini juga salah satu topik yang menarik ya Pak Bekti untuk psikologi Boleh? trading nih. Pak Bekti boleh Hmm, kasih contoh nggak gimana sih cara Pak Bekti menyeimbangkan nih hmm. antara rasa takut dan keserakahan ini, fear and greed ini Pak Bekti? Oke, terima kasih Bu Marta. Jadi kalau saya pribadi adalah lebih melihat ke yang namanya kita tuh selalu bersyukur. Karena banyak teman yang selalu bilang gini, Pak Bekti kalau saya itu jual saham, sehabis saya jual, sahamnya tuh malah naik. Gitu kan. Itu kebanyakan kali ditanya. Saya tanya gini, kamu ini udah dikasih profit, masih aja komplain gitu. Kalau kamu dikasih turun, cut loss, kamu juga pasti akan ngomel lagi. Jadi lebih ke bersyukur. Kamu harus syukuri apapun itu yang kamu kasih dari market, ambil hikmahnya. Jangan salahkan market, tapi dirimu sendiri harus kamu asah. Kalau kamu dikasih cuan, syukuri. Kalau kamu dikasih rugi, kondisikan hatimu. Anggap aja kamu itu sebuah, oh ini adalah sebuah biaya belajar. Kenapa saya cut loss, saya harus belajar lagi. Jadi nanti kamu akan evaluasi di kemudian hari hingga tidak meminimalisir yang namanya cut loss. Gitu sih, Bu Marta, yang ingin saya sampaikan. Bersyukur ya Pak Bekti, jadi intinya ya. Iya, benar sekali. Harus bersyukur di pasar modal. Kita tuh sudah enak banget kok di pasar modal ya kan. Kita nggak usah, boleh saya jabarkan lagi Bu, dikasih waktu boleh ya? Boleh silakan Pak Bekti. Jadi di saham ini kan kalau saya pribadi menerapkan kenapa saya suka sekali di saham dan full time trader. Kalau saya itu di saham, kita itu kan cuma di depan monitor, udah dikasih, kita ada modal, aset menghasilkan aset. Yang paling penting kita tinggal kontrol fear and greed-nya, sama kita harus lindungi aset dengan cara cut loss. Kita kembangkan. Coba kalau kita itu suruh ngurus bisnis konvensional, kita mikir karyawannya, mikir listriknya, laporan apa bulanannya, ya kan, macam-macamnya. Nanti belum lagi kalau ada mungkin apa ya namanya perbaikan-perbaikan peralatan yang rusak, itu kita benar-benar maintenance banget. Kalau di saham kita Sabtu Minggu juga nggak trading, ada jam khususnya, tidak 24 jam, kita cuma dikasih jam itu. Jadi benar-benar menurut saya ini adalah bisnis yang luar biasa sekali. Tadi juga sudah saya tambahkan bahwa WFH, work from home, di mana pandemi juga mengajarkan bahwa kita ternyata bisnis satu benar-benar baru booming saat itu karena kita mengharuskan di rumah tetap kita masih bisa mencari yang namanya profit gitu. Jadi tetap produktif walaupun di rumah ya Pak Bekti. Iya, benar sekali Bu Marta. Dan juga memungkinkan untuk kita bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun begitu ya Pak Bekti, Benar, benar. tanpa harus terhalang gitu ya dengan kondisi apapun. Nah Pak Bekti, kita mau masuk ke sesi tanya jawab Pak Bekti. Jadi Boleh? saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Sahabat Miraset, untuk pertanyaannya nanti disampaikan di kolom Q&A ya. Untuk di kolom chat ini tidak untuk pertanyaan. Baik Pak Bekti, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama Pak Bekti, ini yang juga sering ini yang sering juga ditanyakan, dan saya juga penasaran nih jawabannya Pak Bekti. Jadi, kalau suatu saham nih Pak Bekti Mm-mm, rally, jadi mm-mm. sudah naik misalnya 5%, 10% Ya, dalam satu hari. Nah, itu Pak Bekti gimana strategi untuk entry kalau misalnya saham itu sedang rally, kenaikannya sedang tinggi. Seperti itu Pak Bekti. oke. Jadi style trading saya itu kan scalping. Teman-teman harus ketahui dulu bahwa scalping itu transaksinya benar-benar dalam waktu time frame-nya yang sangat pendek, bisa detik, bisa menit, atau mungkin jam, ya gitu. Itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, bagi saya pribadi adalah memang cara saya screening adalah ketika saya itu melihat sebuah running trade,
ada pergerakan saham itu yang menarik di respon persentasenya 3-5%, itu akan saya comot dulu. Saya akan ambil, saya akan analisa tape trading-nya, bid offer-nya dulu. Kira-kira volumenya kayak apa, kira-kira semu apa enggak, antriannya ini kebanyakan isinya retail atau mungkin satu orang, dua orang tapi dengan jumlah yang gede, itu akan saya analisa dulu. Kemudian broker summary-nya akan saya lihat, transaksinya itu trade book-nya terjadi paling banyak di angka berapa, di harga berapa. Saya juga lihat dan historicalnya. Kalaupun itu saham LQ45, aku akan lihat ada foreign inflow-nya enggak. Jadi semua ini data ini saya kumpulin, saya kombinasi, kemudian setelah itu baru saya akan ambil keputusan untuk melakukan jual beli saham. Tetapi karena kita itu kan tahu, yang namanya saham itu kan banyak sekali, 700 perusahaan lebih. Memang nggak semua peluang saya ambil. Jadi menurut saya kita lebih ke memilih jangan sampai juga kita terlalu serakah, pengennya ini diambil, diambil, maka kita pusing sendiri. Cukup cari 1, 2, 3 aja yang menurut Anda potensial, udah comot fokuslah di situ dulu. Yang penting Anda bisa mendapatkan cuan. Jadi kalau konsep saya itu yang paling penting bahasanya YPC, yang penting cuan gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan lupa remnya, karena kalau ibarat Anda naik motor nggak ada rem bahaya. Jadi lindungi aset Anda ketika tidak sesuai harapan, langsung cut loss gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Marta. Iya, karena biasanya kadang ya Pak Bekti, kalau pengalaman saya sendiri, kalau misalnya kita Mhm, udah ngelihat saham nih Pak Bekti 3 sampai mhm, 4% atau 5%, mhm. biasanya kita cenderung untuk takut ketinggalan. Jadi tanpa dianalisa kita FOMO, langsung nyemplung. Nah, kalau iya, kayak gitu Pak Bekti, biasanya Pak Bekti menganalisanya nih dari mhm, mulai screening sampai mengambil mhm, keputusan beli itu mhm. berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Bekti? Kalau untuk scalping jujur cepat sekali Bu Marta. Jadi saya itu benar-benar langsung bisa melihat dari bid offer-nya Hmm. ataupun mungkin melihat chart sekiranya kira-kira kayak apa, ada pergerakan rame itu biasanya saya ambil. Nah, yang paling penting saya tekankan adalah ketika sebuah saham itu rame, baru kenceng-kencengnya, baru naiknya cepat, kalau bisa jangan diambil. Kalau Anda ambil pasti nanti ada ujung-ujungnya pas beli langsung turun. Karena pas rame, karena ada sebuah yang namanya saham itu contoh, harga 100 diambil, 101 naik, 102 naik, 103 naik. Kalau Anda coba-coba FOMO, Anda naik 103 beli atau 104, pasti habis itu akan ada koreksi. Saya lebih suka nunggu dulu ketika agak stabil, baru ada penurunan dikit, saya mungkin coba ambil. Jadi ketika nanti setelah diambil, akan ada mantul, aku masih bisa jualan take profit gitu. Kalau memang faktornya kita sudah ketinggalan kereta gitu, seperti itu. Tetapi kalau memang benar-benar udah menurut saya persentasenya udah terlalu naik tinggi, kemudian juga sudah naiknya kencang, kadang pun saya juga berpikir selalu yang saya tekankan dalam hati saya, wah udah terlalu tinggi, daripada nanti saya masuk ujung-ujungnya rugi, malah ngulang dari nol kan untuk memulihkan aset kita gara-gara misalnya kita beli terus cut loss, makanya kadang nggak tak ambil peluang itu. Jadi memang nggak semua peluang harus diambil, pilihlah aja beberapa saham.